Saudara, saya ingin cerita tentang seorang pendeta di Afrika Selatan. Waktu dia sekolah di sekolah tinggi teologi, dia menjadi murid yang pandai. Bakat memimpin, bakat berkhotbah luar biasa. Dia pandai bergaul dan rendah hati. Wow, saudara, ketika dia praktek 1 tahun jadi vikaris, orang senang dengan dia. Gereja-gereja meminta dia, kamu pelayanan di sini aja ya. Tapi itu dulu, setelah dia menjadi petinggi sinode, setelah 20 tahun dia KKR di mana-mana. Saudara dan saya akan mendapati figur yang berbeda. Orang yang tinggi hati, tidak kenal dibantah, otoriter, saudara. Kadang-kadang mulutnya tajam menyakiti orang yang berbeda dengan dia. Nah, satu kali dia ingin melanjutkan studinya di Amerika. Dia tulis lamaran, dia tulis pengalaman pelayanannya. Lalu dia minta beasiswa. Diterima. Bukan cuma diterima untuk S2 sampai S3, PhD, dijamin untuk sekolahnya dibiayai, dapat scholarship, beasiswa. Saudara, hari itu dia pergi ke Amerika. Setelah goodbye dengan teman-temannya, seluruh sinode tahu dia sudah diterima karena memang pandainya. Saudara, setelah turun di airport dengan 4 koper gede-gede itu, saudara, dia masuk ke taksi lagi. Dia kasih tahu alamat seminarinya. Seminar itu STT, Sekolah Tinggi Teologi. Saudara, ketika dia sampai di sana, sayangnya itu masih liburan. Jadi nggak ada orang sama sekali, nggak ada mahasiswa yang tinggal di sana. Sekarang dia ngalami kebingungan. Dia tahu asramanya, dia tahu nomor kamarnya, tapi dia tidak tahu di mana itu buildingnya. Ini 4 koper sudah gede-gede sudah di sini. Supir taksi sudah berlalu. Ketika dia bingung, datanglah seorang tua, kurus, menyapa dia dari belakang. Can I help you, sir? Dia, wow, untung ada kamu. Ya, saya masih coba baru di sini. Saya dapat scholarship di sini. Kamu tunjukin, ini buildingnya di mana? Oh, saya tahu Tuhan, ikut saya. Tolong ya, bawain koper-kopernya. Nanti saya kasih tips sama kamu. Oke, saya kasih tips. Saudara, orang tua itu berkata, of course, it is my job. Kemudian saudara diangkat, itu buildingnya Tuhan. Geret-geret orang tua kurus itu. Naik satu persatu, kopernya terengah-engah. Ambil lagi ya, ambil lagi. Diambil lagi sampai 4. Jangan takut, aku kasih tips kamu. Setelah semuanya selesai, ini kamar Tuhan. Silakan istirahat. Oke, thank you. Dikeluarkan $20. Ini buat kamu. Thanks sir, it's my job. Ambil saja, gak ada orang, ambil. Terima kasih banyak. Gak perlu. Ya sudah, dia gak salah dong. Dia kasih tips, gak mau ya udah. Saudara-saudara, 2 minggu kemudian, acara pembukaan semester yang baru diadakan. Dimulai dengan satu kebaktian, satu aula yang besar sekali, ribuan mahasiswa di dalamnya masuk dan mulai kebaktian. Dosen-dosen berjajar dengan toga-toganya, S3 semua saudara. Lalu Sang WL mulai membuka dengan meminta semua hadirin berdiri, satu lagu him yang klasik dinyanyikan. Wow, rasanya Allah tuh hadir betul-betul. Dan pendeta Afrika Selatan ini bangga sekali. Aku sekolah di sini, luar biasa. Saudara, setelah selesai puji-pujian dilakukan, sang liturgos berkata, sekarang kita minta ketua kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Dari bangku paling depan muncullah seorang lelaki kurus dengan toga yang kepanjangan dan keberatan. Naik pelan-pelan. Saudara, waktu dia naik di sini, orang tua itu dengan lembah lembut berkata, Shalom. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku, semoga kalian semua baik. Dan kita bisa mulai nanti semester yang baru dengan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, ketika melihat siapa yang naik, pucat piaslah pendeta Afrika Selatan itu. Jantungnya berdetak keras. Siapa yang naik?
Loper kopernya dia. Yang ngangkat terengah-engah 4 koper besar itu. Saudara mulai pucat dia, mulai berdetak lebih keras. Kemudian bapak tua itu mulai menjabarkan firman Tuhan. Suaranya tidak lantang. Tapi pendeta Afrika Selatan tuh lihat semua orang menuju kepada rektornya. Lalu firman Tuhan itu diberitakan pelan-pelan. Kuasa Allah bekerja. Orang-orang mulai tertunduk. Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan pendeta Afrika Selatan? Air matanya mengalir. Tidak pernah berhenti. Lalu dia berkata dalam hati, I see Jesus in this man. I see Jesus in this man. Aku melihat Yesus dalam diri orang ini. Dia nangis tertunduk. Kesombongan hatinya dihancurkan oleh kerendahan hati rektornya. Saudara, tidak pernah orang yang sombong dimenangkan oleh kesombongan kita. Bahkan kesombongan kita hanya memancing kesombongan orang lain. Tapi orang yang rendah hati selalu memenangkan kesombongan orang lain. Dan Yesus penebus yang rendah hati berkata, rendahkanlah dirimu di dalam tangan Tuhan. Dan dia akan meninggikan engkau. Perangi dosa kesombongan. Katakan pada Tuhan, aku ingin menjadi rendah hati seperti Engkau, Yesus. Biar namanya dipermuliakan.